Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk para peserta webinar keempat Abirama Lab. Terima kasih Bu Rizka untuk kesediaannya mengisi webinar kita yang keempat ini. Eh, ini sambil masuk otomatis ya Mas Yuda. Eh, sambil karena udah jam 10 kita langsung mulai aja. Pertama, saya akan bacakan CV dari pembicara kita, Ibu Rizka. Eh, Pembicara kita, Dr. DRH Rizka Novika, MSc dari Muhtaryadi Institute. Work experience-nya pernah di veterinarian di Mentawai Island. Kemudian dari 2012 hingga sekarang research assistant di MRIN, Muhtaryadi Institute for Nanotechnology. Untuk edukasinya di Veterinary Medicine UGM, kemudian dilanjutkan dan Master of Science UGM. Untuk webinar kali ini, Bu Rizka, harusnya kita mulai dengan pemaparan 30 menit, kurang lebih, kemudian dilanjutkan dengan uh, Q&A, tanya jawab. Dan untuk peserta bisa bertanya di kolom chat. Nanti kita akan rekap dan tanyakan di sesi tanya jawab atau bisa tanya langsung nanti di sesi pertanyaan. Untuk apa namanya? Untuk selanjutnya mungkin bisa kita mulai saja Bu Rizka kita Oh ya, untuk pemaparannya. ya. Untuk waktunya saya persilakan ke Bu Rizka. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau Terima kasih untuk Abirama sudah mengadakan webinar ini. Ini yang serial keempat, yang sebelum-sebelumnya juga ada 1, 2, 3-nya itu ya. Mungkin hari ini saya kebagian tuh membahas basic principle dari HE staining dan IHC. Nah, sebenarnya yang saya bahas hari ini tuh mungkin hal yang sangat basic ya. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman, Bapak Ibu yang di sini juga sudah pernah melakukannya. Nah, hari ini saya akan mencoba share yang pernah saya lakukan di Muhtariadi Institute. Nah, hari ini saya akan menyampaikan proses training ini untuk jaringan. Nah, kebetulan jaringan yang kita pakai itu adalah jaringan hewan. Hmm, Dia nggak bergerak, belum berganti. Maaf ya, Bapak Ibu. Sepertinya saya geser tidak bergerak. Oh, udah. Sudah bisa pindah ya ini saya. sudah Bu. Oh, ya. Nah, eh, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin melakukan staining itu tentu adalah sampel yang kita punya. Nah, sampel collection-nya itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bagaimana kita proses kita mengkoleksi sampel, terus menangani sampel untuk mempertahankan kualitas dari sampel itu sendiri. Jadi kenapa hal itu yang paling pertama? Karena itu yang akan menentukan hasil dari staining kita nanti gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi preparasi sampel kita ini, persiapan sampel. Jadi ada hal yang dibilang tuh fiksasi, agen fiksasi. Biasanya kan yang umumnya kita pakai buffer netral formalin. Tapi masih banyak juga ada yang pakai bawang, ada juga yang mungkin eh, pakai apa apa buffer-buffer yang lain misalnya PBS atau lainnya itu tergantung nanti analisa kita untuk apa gitu. Nah, konsentrasinya itu juga sangat menentukan. Jadi misalnya kalau buffer netral formalin itu kan konsentrasinya 10%, tapi ada juga yang mau bikin 4%. Kalau lebih besar dari itu bagaimana gitu. Bisa juga, tapi mungkin akan menyebabkan kerusakan pada jaringannya juga gitu atau kerusakan pada protein yang
Kalau memang nanti selanjutnya kalau di IHK kan di imunohistochemistry kan kita mau ngecek protein. Kemudian volume dan buffer itu harus volume dari buffer itu harus adekuat. Jadi misalnya Bapak Ibu mungkin biasa kan sering koleksi sampel juga mungkin misalnya tadi roden, di apa di mencit atau di tikus atau mungkin nggak terbatas di roden sih, bisa juga di hewan-hewan yang lain. Nah itu harus kita lihat perbandingan antara ukuran organ dengan buffer yang mau volume buffer yang kita gunakan. Itu sangat penting. Nah, kemudian tipe dari sampel kita dan ukurannya. Tadi saya bilang kalau misalnya kalau mencit gitu, itu kan organnya itu sangat kecil. Kita bisa di ukuran yang kecil gitu. Terus ditabung yang ukuran kecil misalnya cukup 100 mili. Tapi kalau organnya itu misalnya kelinci atau tikus, tentu itu harus lebih besar untuk sampai dia memfiksasi jaringan kita. Nah, selanjutnya itu labeling. Itu kan hal yang umum ya yang harus kita lakukan ketika kita sampling, nggak cuman masalah sampling organ, tapi mau darah, urin, cairan tubuh, apapun yang kita sampling itu harus ada uh, nama dari nama dari PI, misalnya kalau di penelitian ID hewan, atau misalnya jenis sampel, koleksinya kapan, proyeknya apa, supaya tidak terjadi supaya tidak tertukar. Nah, ini kan yang saya bahas adalah kalau kita sampelnya itu ideal kita mengerjakan misalnya mengambil hewannya itu dari hidup gitu. Bagaimana kalau kita mau hewannya itu udah ditemukan mati gitu. Ya, tetap kita melakukan hal yang sama. Jadi kita kalau misalnya ada hewan yang mati, kita harus segera melakukan koleksi sampel. Misalnya kita kan mau melakukan apa untuk staining ini kan kita tujuannya untuk mengetahui kondisi penyebab apa kondisi organnya kan. Jadi kita buru-buru aja, kita langsung koleksi sampelnya. Karena kalau lamanya proses antara kita mengambil sampel dengan proses kita melakukan fiksasi itu akan mempengaruhi hasil dari sampel yang akan kita gunakan. Jadi nggak cuma koleksi sampelnya, nah kemudian penyimpanannya juga kita harus perhatikan. Jadi kalau misalnya formalin ya itu cukup kita simpan di room temperatur. Nah, tadi ini kan precondition tisunya itu jaringan tisu. Jadi ini kan kita bahasnya kan ketika hewannya masih hidup. Nah, kalau hewannya masih hidup itu kita anestesi dulu. Baiknya begitu ya kalau kita mau ngambil sampel itu karena kalau hewan matinya kita paksakan itu sangat banyak yang akan akan ada efek-efek lain pada organnya. Jadi misalnya kita anestesi dulu. Setelah kita anestesi, kita eutanasia dengan baik, barulah kita koleksi sampelnya. Tadi saya udah di depan saya udah bahas ya, pokoknya kalau kita mau ngambil itu mau koleksi sampel setelah dia mati kita ambil untuk mencegah autolisis dan dekomposisi. Nah, uh, biasanya itu kan problemnya kan kita mau ngambil sampel. Misal kalau Bapak Ibu yang mungkin bekerja dengan hewan coba itu sangat banyak. Habis itu di eutanasi semuanya. Tapi yang ternyata yang koleksi sampel itu cuma satu orang. Jadi yang lain itu menanti terus. Nah, yang menanti itu jaraknya itu cukup jauh, misalnya 10 menit, 15 menit, atau ternyata tiba-tiba ada kekurangan bahan karena kita kurang persiapan. Nah, itu kan akan menyebabkan adanya proses autolisis di organ kita. Jadi, kita sebaiknya melakukannya itu harus sesuai dengan kita siapkan time point-nya supaya koleksi sampelnya itu dapat dilakukan saat itu juga. Nah, setelah itu barulah kita fiksasi. Jangan lupa yaitu fiksasinya itu harus cukup, harus adekuat gitu, harus mampu melakukan fiksasi untuk organ yang mau kita gunakan. Nah, jadi kalau di histologinya itu ya core-nya tadi yaitu sampel koleksi, kemudian koleksi sampel baru processing, baru parafin embedding, terus baru yang kita sectioning. Nah, processing itu sangat penting nih dalam proses dalam proses kita mau nanti melakukan hematoxylin eosin staining.
karena pada processing inilah untuk kita mendapat apa proses awal sampai kita mendapatkan ini apa unstain dari organ yang mau kita staining. Nah, kemudian itu parafin embedding itu juga setelah tissue processing. Kemudian sectioning itu kan proses kita melakukan pemotongan pemotongan jaringan yang sudah di parafin embedding. Nah, tadi kalau fiksasi itu faktornya apa saja gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya temperatur. Jadi kadang-kadang kita ada juga yang mau simpan tisu suhunya terlalu dingin, terlalu panas, itu juga akan menyebabkan kerusakan pada jaringannya. Kemudian ukuran kayak gitu. Jadi kalau kita mau proses fiksasi, kita kan nanti akan kita potong tuh, kita trimming, kita juga harus menentukan ketebalannya. Kemudian volume dari, saya tadi berulang kali ya, terus bilang volume fiksasi, karena itu hal yang sebenarnya bagi kita tuh kadang sepele ya, tapi itu sangat menentukan sekali. Jadi kita kadang masukin aja lah ke dalam botol jarnya itu gitu. Tanpa kita perhatikan sebenarnya dia udah cukup belum sih memfiksasi organ kita gitu. Kemudian waktu 24 sampai 48 jam itu sampai si formalin itu penetrasi ke dalam jaringan. Kurang dari itu bisa saja, tapi sebenarnya kadang-kadang si formalinnya itu belum penetrasi ke dalam jaringan. Nah, setelah itu pH itu juga sangat penting. Jadi kalau kita bikin buffer nitroformalin kan, itu kan ada melibatkan buffer ya. Nah, buffernya itu perlulah kita cek dan adjust pH-nya supaya kita bisa mendapatkan hasil fiksasi yang baik. Nah, kemudian sampel, kalau kita mau koleksi sampel hewan yang pertama itu kan dia pasti akan jaringannya sangat utuh gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, kalau yang utuh itu nanti kan nggak semuanya ya kita mau parafin blok, kita potong-potong gitu. Nah, itu sebenarnya ada cara kita trimmingnya gitu. Di antara ini saya ambil dari Reni Item itu, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di websitenya. Jadi bisa dicek bagian mana sih yang harusnya kita kita potong gitu. Misalnya kita mau ngambil otak, apakah cukup bagian depannya saja gitu, atau kita mau ngambil jantung, apakah cukup kiri kanan, apakah kiri kanan harus kita ambil atas bawah gitu. Ambil paru-paru, ambil liver, spleen, atau misalnya kita butuhnya apa ginjal, apakah sebelah saja. Nah, itu ada aturannya supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik itu maksudnya kalau kita mau menganalisa sesuatu, nah kita kalau sedapat mungkin kita mengikuti bagaimana cara trimming dari organ-organ tersebut. Gitu. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu nanti di Reni Item ini bisa diklik nanti ada informasinya nih bagaimana cara kita trimmingnya. Ini saya lampirkan juga misalnya mau ngambilnya di lymph nodes gitu. Nah, kita kan banyak tuh pengen nganalisa lymph nodes gitu, tapi ambil aja deh yang paling umum pasti kalau kita buka hewan itu akan terlihat tuh di mesenterik gitu. Nah, Bapak Ibu tuh harus mengambil di mandibularnya juga gitu supaya dia bisa mewakili hasil dari lymph nodes pada jaringan tersebut. Nah, ini juga ada yang di reproduksi. Nah, ini saya kasih contoh, kayak saya ambil gambar dan ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita buka intestin, nah kita ambil intestin itu, nah kita motongnya seperti apa ya? Kita motongnya section gitu. Nah kita ambillah per part. Nah sebenarnya kalau ngelihat seperti ini kita kan pasti tahu ya. Oh ini pasti kolon, ini sekum, ini lambung. Nah tapi kalau nanti kita mau proses itu kita udah agak bingung nih antara jejunum, ileum itu kalau dilihat dari makrosnya udah bingung. Nah, maka dari itu kita nanti kita pisahkan pas pemotongan, kita bisa adalah triknya misalnya diikat ujung yang ini berarti udah sampai si rektum, yang ini kolon, yang ini duodenum, dan ini jejunum, ini ileum. Nah, itu tuh kita bisa lakukan proses seperti itu ya untuk memudahkan kita dalam proses trimming. Karena kan yang akan ketukar itu pasti kebanyakan yang di bagian intestin. Nah, ini
kalau kita mau liver, ini saya ngambil nggak banyak-banyak ya contohnya, cuman dua ini ya. Nah, liver, kenapa tadi kita harus memperhatikan proses untuk memotong itu? Nah, ini contohnya Bapak Ibu, di livernya tikus itu nggak ada gallbladder. Jadi kalau di mencit itu ada gallbladder. Jadi kalau kita cuma ngambil loburkan apa ini lobus kanan lobus kiri, nah ternyata kita nggak ngebawa gallbladdernya. Maka dari itu kita harus memperhatikan cara kita memotong organ untuk kita melakukan staining. Jadi kan kalau misalnya tikus tuh kita bisa nih potong di sini, potong di sini, potong di sini, atau misalnya di sini, di sini. Tapi kalau di mencit tentu kita harus ini harus kita bawa nih, karena kan nanti bisa jadi kita potong sini, potong lagi sini yang gallbladdernya nggak terbawa. Nah, ini masih membahas trimming tissue ya. Trimming tissue itu yang perlu kita butuhkan nanti saya lihat langsung ke sini aja nih biasa saya lakukan di lab. Yaitu ini kan botol organnya tentu butuh pisaunya, butuh pinset, butuh tisu kaset dan butuh tempat untuk merendam tempat wadah formalin untuk merendam tisu kasetnya ini. Nah, ini semua kita lakukan di bawah fume hood. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau potong organ, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan penggunaan alat pelindung diri atau dikerjakannya di mana gitu. Jadi bisa ini di sini misalnya kita pakai glove, kalau pakai masker sekarang udah umum ya Bapak Ibu kita selalu pakai masker. Nah, kalau pakai gas lab terus menggunakan di fume hood karena si formalin ini kan dia termasuk ini ya yang ada baunya, terus dia juga dapat mengiritasi kita yang melakukan, maka dilakukan di fume hood. Nah, setelah kita trimming tadi, nah kita kan akan lakukan tisu processing. Jadi kan prinsipnya kalau tisu processing itu sebenarnya itu proses dehidrasi dari aqueous ke yang alkohol. Nah, kemudian ada proses yang mereplace apa uh, replace ke silen gitu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi nanti kita masukin dulu ke alkohol bertingkat, bilangnya itu alkohol berganda ya. Alkohol bertingkat atau alkohol berganda, lalu nanti ada proses ke silen, lalu baru replacementnya itu ke silen dengan parafin. Ya, itu tujuannya. Yang pertama kalau dari alkohol itu tentu untuk menyerap air-air yang ada di itu ya dari apa dari jaringan tersebut. Nah, kemudian tapi alkohol sendiri kan ada airnya ya karena kita kan pakai alkohol bertingkat ya, ada alkohol dari alkoholnya berapa persen ke uh, dari 70 ke 100 itu masih ada airnya. Jadi makanya tujuannya untuk mereplace itu. Nah, setelah itu barulah silen. Nah, tapi untuk membuat jaringan ini bisa dipotong tentu perlu ada parafin yang masuk ke dalam jaringan, yaitu impregnation-nya ini. Jadi ini fiksasinya itu, jadi ini kira-kira ringkasannya seperti itu, dehidrasi. Jadi yang pertama kita staf fiksasi itu dehidrasi. Jadi air di dalam jaringan itu dibuang keluar. Kemudian di clearing. Nah, kemudian clearing tadi kan dilakukan oleh silen. Kemudian infiltrasi. Jadi infiltrasi tisu dengan supporting medium. Di sini kita pakainya berarti parafin. Barulah setelah itu kita lakukan proses embedding untuk tisunya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu alatnya, tapi ini mungkin udah serial lama, mungkin masih ini bukan iklan ada termo, tapi cuman kebetulan di Mukhtaryadi Institute itu adanya alatnya ini. Nah, ini di samping ini adalah tabel ini ada untuk cara mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak punya alat ini, ya saya yakin mungkin kebanyakan punya, tapi kadang-kadang kalau saya dulu di kampus tuh kan nggak punya, kita bisa nih pakai jar-jar kecil, tapi syaratnya itu dia harus vakum, harus apa ya, kedap gitu. Jadi bukan dia dibiarkan terbuka gitu. Jadi misalnya kalau dulu saya zaman kuliah itu kayak botol morin morin ya, slime morin gitu ya. Jadi kan itu kedap. Jadi kita bisa fiksasi di situ.
Tapi kalau pakai alat ini kan dia otomatis nih. Jadi kita taruh, nanti kita setting waktunya, nanti dia tinggal jalan, besok kita tinggal proses. Nah, untuk waktunya, nah kebetulan ini adalah waktu yang sudah kita optimasi di Muhtariadi Institute. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai ini untuk pakai jar gitu, karena sebenarnya gini, pakai alat itu kalau organ kita apa sampel kita banyak tuh memang sangat baik ya. Karena tapi kalau sampel kita sedikit bagaimana gitu. Kita bisa kok pakai jar-jar kecil. Nah, ini kebetulan kalau mau dicobakan di lab Bapak Ibu itu kita udah pernah. Ini udah pernah kita optimasi juga kita pakai jar-jar kecil. Jadi saya udah pernah cobakan untuk pakai jar kecil apakah hasilnya juga baik. Nah, kebetulan hasilnya juga cukup baik. Yang penting tutupnya kedap kayak gitu. Nah, tadi kita bilang embedding. Nah, ini kebetulan ini alat embeddingnya. Nah, kebetulan di Muhtaria di Institute itu ada namanya parafin dispenser. Jadi tujuannya sih ini untuk kita memfilter parafin kita. Jadi kadang-kadang kalau pakai alat ini ya Bapak Ibu, kita udah nuang aja nih parafin banyak gitu. Tapi ternyata kadang-kadang jarak kita staining dengan jarak kita embedding hari ini kemudian sebulan lagi. Nah, kita kan takutnya ada debris-debris yang kalau nanti kita pakai, dia itu akan menjadi mengisi udara ya Bapak Ibu di embedding apa di parafin bloknya. Biasanya kita filter dulu, biasanya seperti itu. Tapi apakah itu harus? Tidak harus. Jadi bisa saja kita mereplace, kita gunakanlah parafin yang baru gitu. Jadi kita gunakan kita rajin membersihkan alatnya dan kita gunakan parafin kita yang baru. Nah, ini salah satu contoh prosesnya. Jadi kita ambil jaringannya, kita embedding dan hasilnya seperti ini. Setelah itu baru kita melakukan pemotongan slide. Jadi biasanya sebelum kita melakukan, kan tujuannya nanti HS Standing itu kan karena untuk kita analisa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada beberapa apa ya, beberapa kriteria. Ada yang misalnya serial section, ada yang namanya step section. Nah, kalau serial section itu yang tadi contohnya kita mengambil jaringannya itu tidak cuma satu. Jadi kita bisa misalnya jaringan hati, kita ngambil lobus kanan, lobus kiri gitu. Jadi kita ngambil beberapa gitu. Nah, kalau step section itu misalnya kalau satu jaringan kita akan potong terus pakai dengan menggunakan mikrotom ini. Misalnya pada potongan pertama, kemudian 100 mikron berikutnya kita ambil lagi uh, untuk kita warnai begitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita potongnya itu sekitar 5 sampai 8 mikrometer ya Bapak Ibu. Jadi misalnya setelah kita potong, nah nanti kita potong kalau yang untuk step section, potong terus ambil taruh di slide. Habis itu kita potong sampai 200, ambil lagi gitu. Nah, tujuannya apa gitu? Tujuannya sih biasanya hanya untuk melihat misalnya morfologi atau strukturnya apakah ada berubah atau tidak itu kan bisa kita lihat dari ketebalan atau apa bidang yang mau kita ambil. Nah, di Merin di tempat saya ini di lab kita itu ada beberapa yang common gitu, misalnya hematoxylin eosin, mason stricom, periodic acid shift, immunohistochemistry. Nah, hari ini kan kita membahasnya yang hematoxylin dan immunochemistry. Nah, jadi tujuan dari hematoxylin eosin staining sendiri itu untuk mewarnai nukleus. Nah, warnanya itu nanti akan blue, black, purple gitu ya. Biru, hitam atau agak ungu itu tergantung kita blowingnya nanti pakai apa. Nah, kalau eosinnya itu kan counter stain-nya untuk sitoplasmanya. Nah, kalau immunohistochemistry itu yang tadi ya Bapak Ibu semua udah pada tahu ya, yang untuk antigen apa untuk ngecek protein gitu ya, antigen, antibody bindingnya pada jaringan. Nah, makanya oleh karena sebab itu, maka kalau untuk kita mau ada staining immunohistochemistry,
kita kalau bisa setelah kita koleksi sampel 24 sampai 48 jam itu jaringannya harus diproses ya Bapak Ibu. Untuk menghindari kerusakan dari protein, antibodinya atau yang protein-protein yang akan kita cek pada jaringan tersebut. Jadi sangat penting kita melakukan proses lebih cepat. Jadi jangan kita koleksi sampel tapi kita biarin saja di formalin itu kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti aja ngumpulin dulu yang lain. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan. Nanti akan ada efeknya pada hasil staining kita gitu. Nah, jadi tujuannya dari staining itu sendiri ya kalau untuk HE itu tentu untuk eh, tujuannya tentu untuk melihat komponen dari jaringan tisu itu sendiri. Kemudian untuk identifikasi jaringan tersebut dan untuk melihat keberadaan suatu penyakit atau prosesnya. Jadi paling umum itu kan kita kalau ini misalnya mau lihat strukturnya ada hiperplasianya enggak, ada displasianya enggak, misalnya seperti itu, tapi enggak terbatas di itu. Banyak hal yang bisa kita cek, misalnya ada nukleusnya nukleusnya clumping enggak, ada hiperkromatin atau enggak gitu. Ada steatosis atau tidak, fibrosis atau tidak ya. Jadi tergantung studi kita apa nanti kita bisa lihat di situ. Wah, tidak bergeser ya. Oh ya, jadi hematoksilin dan eosin tadi itu kan ya, memang udah umum ya Bapak Ibu digunakan. Jadi kadang-kadang eh, pokoknya kalau sebelum kita melakukan kalau ada penelitian yang melibatkan tisu pasti akan ada terlibat pewarnaan basicnya yaitu hematosilin dan eosin karena dia tuh bisa menggambarkan struktur dari tisu. Nah, biasanya ya Bapak Ibu, biasa kalau di Mukhtaryadi itu kita kan kebanyakan studinya itu kan tentang cancer ya. Jadi cancer pada Pak kita induksikan dengan kimia atau senograf. Nah, nanti kita akan koleksi sampel jaringannya, lalu kita analisa misalnya bisa protein dan yang lain, tapi tentu kita harus lihat juga apakah sudah terjadi atau belum proses kanker tersebut. Nah, itu biasanya kita gunakan stainingnya hematosilin dan eosin. Ini berikut prosedur dari hematosilin dan eosin ya Bapak Ibu. Jadi ada dewaksin, dehidrasi, dan staining hematosilin, kemudian diferensiasinya, bluingnya, eosin, kemudian nanti ada clearingnya, dan baru terakhir hasilnya kita cover slip. Nah, ini reagen-reagen yang teribat. Eosinnya kita pakai eosin Y, kemudian hematosilinnya itu kita pakai yang Meyers. Karena hematosilin itu banyak ya Bapak Ibu ya, ada Meyer, ada Gills gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan fungsinya buat apa gitu. Kalau Bapak Ibu mau pakai Gills itu untuk staining apa gitu. Jadi ada juga beberapa itu kalau untuk in situ itu kita pakainya gills gitu. Jadi karena dia counter stand-nya kan hematosilin, kita pakainya gills. Jadi sebenarnya mereka sama-sama dari mengandung hematosilin kan ya, tapi itu berarti ada komposisinya yang beda biasanya entah itu pH, oksidasinya segala macamnya itu harus kita perhatikan karena nanti akan mengikuti reagen-reagen yang akan kita gunakan, reagen lain yang gunakan, entah itu airnya gitu, pH-nya harus bagaimana, itu pasti akan ada pengaruhnya. Nah, kalau untuk yang basic staining seperti ini, kita biasanya menggunakan Meyers. Nah, ini sih persiapannya reagennya ya, Bapak Ibu. Nah, untuk persiapan reagennya ini, eh, yang penting menurut saya yaitu eh, konsentrasinya, kemudian penggunaan alkohol etanolnya. Jadi biasanya kadang-kadang Bapak Ibu kita biasanya di lab itu biasa ada alkohol teknis 95 juga gitu ya. Kita pakai itu aja gitu. Sebenarnya bisa di sini kita pakai, tapi uh, mungkin perlu optimasi ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau saya di sini kita pakai yang dari absolut. Jadi lalu kita nanti encerkan, lalu baru itu untuk pelarutnya. Nah, kemudian pH itu juga sangat menentukan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau udah punya eosin yang udah setahun,
mungkin bisa dicek. Kadang kita kan suka bikin stok, aduh bikinnya sedikit-sedikit nanggung, saya mau bikin 1 liter gitu ya. Nah, tapi itu harus diperhatikan uh, penyimpanan kita, pH-nya, karena kan dia bersifat oksidatif ya. Jadi kalau nutupnya gimana, nyimpannya di mana, nah, itu juga harus sangat diperhatikan. Nah, jangan sampai nanti pas kita staining, aduh ini sitoplasmanya nggak terwarnai gitu. Oh, tapi ternyata eosin kita yang sudah lama atau pH-nya yang tidak pas gitu. Ini digeser lagi, belum pindah ya. Aduh, maaf ya Bapak Ibu. Oh, udah. Nah, kemudian hematoksilin. Itu sama. Saya juga kalau di sini penggunaan itu pembuatannya itu sangat penting. Di sini menggunakan double distillated water. Jadi karena si apa hematosilin ini kan kita buat sendiri terus nanti kan kita pakai air. Nah, air itu dilihat. Kadang-kadang ada air itu yang udah alkalis gitu atau yang eh, pH-nya jadi ada pH-nya berapa gitu. Itu makanya kita butuh pengecekan pH-nya juga gitu. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita itu di membuat reagen hematosilin itu kalau kita di sini kita stirnya itu overnight. Jadi supaya dia memang tercampur gitu. Memang benar-benar tercampur. Jadi kita lakukan itu biasanya semalaman. Nah, kemudian kita filter Bapak Ibu supaya nanti kadang-kadang kan ada yang debris-debrisnya tidak hancur, tidak larut gitu. Itu dia tidak menyebabkan menimbulkan kotoran pada jaringan yang akan kita staining. Nah, kita simpannya itu di botol tertutup di suhu ruang. Nah, ini beberapa alat yang dibutuhkan. Nah, di sini saya highlight fume hood. Nah, biasanya saya tetap akan selalu mengingatkan kita standing jangan di tempat terbuka. Kalau bisa kita gunakan fume hood karena kita menggunakan bahan-bahan yang bisa mengiritasi pernafasan kita atau mata kita. Nah, di sini step dari hematoxylin dan eosin staining yang sudah pernah yang kita lakukan di Karya di Institut, tapi Bapak Ibu ini tergantung dari jenis organnya. Nah, hematoxylin dan eosin ini kita ini udah kita optimasi dan ini adalah uh, yang paling baik warnanya untuk nukleus atau sitoplasmanya. Tapi ini catatannya begini Bapak Ibu. Jadi kan hematoxylin dan eosin ini ada yang nggak berhasilnya nih. Ada aja nanti kita menemukan masalah. Nah, itu biasanya harus kita pastikan adalah beberapa step itu penggunaan alkoholnya. Jadi alkoholnya itu sudah berapa kali dipakai. Nah, silennya ini udah berapa kali dipakai, udah berapa organ yang digunakan. Karena kan mereka nanti karena alkohol dan silen ini kan akan tercampur air. Jadi kan dia udah nggak 100% lagi, terus udah nggak 95 lagi. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, air yang digunakan, kemudian ini tadi pembuatan, terus dicuci lagi dengan air. Nah, ini yang tadi saya bilang blowing. Jadi, blowing ini jangan lama-lama nanti semua jaringan kita jadi biru gitu. Nah, kemudian kita pemberiannya eosin. Nah, setelah eosin itu, dia kan nanti akan dimasukin 20 dips nih masing-masing ke alkohol ini. Nah, yang perlu diperhatikan tadi penggunaan alkohol ini sudah berapa kali gitu. Kalau ini ternyata udah ada untuk misalnya udah 300 jaringan gitu, 300 slide. Itu kan airnya juga sudah banyak. Nah, eosin ini dia sangat mudah larut ya Bapak Ibu sama air. Jadi ketika dia dicelupin ke sini ke alkohol, nanti dia tuh larut Bu, Bapak Ibu. Jadi pas dia larut, nanti setelah dia larut itu akan ini dia akan memudar warnanya. Jadi dia jadi nggak strong gitu, lemah gitu warnanya. Nah, makanya penggunaan reagen ini sangat perlu kita perhatikan berapa banyak yang kita warnai, berapa lama kita simpan sebelum kita gunakan. Nah, ini contoh yang sudah kita gunakan di merin. Nah, ini di sini kan terlihat kalau misalnya dia agak purple gitu ya, kemudian ininya red, merah gitu. Ini jaringannya di jaringan hati pada ini kita pada tikus ini kita gunakan.
pembentukannya. Nah, kemudian kita pindah ke pembahasannya yang immunohistochemistry. Jadi eh, tujuannya sih biasanya untuk diagnostik, bisa untuk kita di penelitian seperti biasa kita lakukan juga bisa. Nah, biasanya IHC itu dipakai untuk klasifikasi dari apa neoplasma. Terus ada proses metastatik atau tidak. Nah, itu biasanya kita lakukan staining immunohistochemistry gitu. Nah, misalnya kita udah induksi pakai senograf, lalu habis itu kita mau cek nih bener nggak protein ini terekspresi. Nah, itu bisa kita pakai immunohistochemistry. Nah, prosedurnya sama sama dengan yang hematoxylin eosin tadi. Jadi kita udah dapat slide yang unstain, jadi tisu preparation itu. Jadi kita yang unstain tadi, kalau yang mau di hematoxylin kan langsung diproses HE, kalau yang ini langsung kita proses kita apa buka dua antigen retrieval, pakai dua antigen retrieval. Jadi ada yang terlibat antigen retrieval di situ, antibody bindingnya, detectionnya. Nah, ini prosesnya yang secara umum Bapak Ibu hampir sama. Jadi diwaksin dulu. Misalnya kita simpan dulu nih jaringan kita buang dulu si parafinnya. Nah, kemudian baru kita blok kita pakai H2O2 untuk kemudian H2O2 untuk engineers peroxidasenya. Kemudian kita gunakan antigen retrieval. Nah, untuk membuka epitop-epitop dari eh, proteinnya. Nah, kemudian barulah kita berikan antibodi primer, antibodi sekunder. Nah, baru kita beri substrat. Jadi di seminarnya Abirama yang pertama itu kalau nggak salah ada itu ya ELISA ya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya hampir mirip, cuman ini terjadi pada jaringan. Nah, jadi kalau di ELISA itu kan juga pakai antibodi primer, antibodi sekunder gitu ya bayangannya. Nah, cuma ini terjadi di jaringan. Nah, kenapa tadi saya berulang kali bilang jangan terlalu lama penyimpanannya, ini nanti akan merusak proteinnya. Nah, kadang-kadang nggak terdeteksi. Karena ternyata sebenarnya udah rusak gitu. Karena dalam penyimpanan kita sudah terlalu lama, jadi dia sudah rusak. Makanya perlu dilakukan deparafinasi, perlu dilakukan blocking, embedding dulu kalau memang belum kita kerjakan. Jadi jangan disimpan di dalam formalin lama-lama. Nah, jadi kalau ini saran dari kita yang kami yang sudah pernah mengerjakan 24 sampai 48 jam, tapi untuk protein target yang phosphorylated itu kita itu cryopreserve gitu. Jadi di freeze. Jadi freeze-nya itu biasanya pakai ya kita pakai liquid nitrogen atau kita bisa terus simpan kayak gitu. Itu yang kita pakai. Nah, form eh, ini yang tadi antigen retrieval. Nah, di sini kan di antigen retrieval, eh, di antigen retrieval itu ada banyak nih yang bisa kita pakai. Jadi ada yang pakai proteinase, ada yang citrat buffer. Nah, jadi kalau yang pernah saya lakukan, yang rutin kita lakukan di Merin itu, yaitu pakai pemanasan. Jadi kita panasin pakai microwave bisa, pressure cooker bisa, autoclave bisa, water bath bisa. Nah, cuman kan kayaknya kalau pakai autoclave cuman jaringan kita 2, 3 itu kayaknya terlalu ini ya. Jadi kita bisa pakai microwave. Kemudian kita biasanya juga pakai enzim untuk mendigestnya. Nah, itu yang umumnya kita lakukan. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu misalnya ada kebutuhan penelitian lain yang untuk ngecek prion, neurofilamen, itu bisa pakai formic acid, bisa pakai urea. Nah, ini kemudian bisa juga yang pakai deterjen atau triton, gitu bisa. Hidrogen peroksida, oh ya ini juga umumnya kita sering gunakan juga gitu. Tapi ya yang paling sering yaitu kita pakainya yang kita panaskan. Nah, kalau blocking, nah itu kan kita butuh memblok yang tidak spesifik gitu. Jadi biasanya kita pakainya normal serum atau protein solutionnya yaitu BSA gitu, non fat dry milk gitu kita juga sering gunakan gitu. Kemudian yang
3-10% hidrogen peroksida. Yang untuk endogenous peroksidase kita juga sering khusus untuk jaringan hati gitu. Kalau yang di atas itu bisa pakai jaringan apa saja gitu. Jadi, nah untuk yang lainnya bisa juga Bapak Ibu pakai AP. Nah ini itu nanti tekniknya bukan kromogen ya, bukan yang ABC gitu ya, tapi pakai alkalin fosfatase gitu. Jadi itu pakai bisa pakai levamisol gitu. Cuman mungkin memang kita tidak sering menggunakannya itu. Nah, untuk antibodi, primary antibodinya itu biasanya kita bisa dapatkan eh, monoklonal atau poliklonal antibodi. Nah, kalau untuk monoklonal seperti yang kita tahu, mungkin dia lebih high specificity, jadi spesifitasnya itu lebih tinggi gitu dibandingkan kalau kita menggunakan poliklonal antibodi. Nah, jadi biasanya tergantung Bapak Ibu itu mau menggunakan apa gitu. Jadi kalau kita sih pasti akan mencoba memilih monoklonal antibodi. Tapi kalau biasanya beberapa protein itu adanya poliklonal ya nggak apa-apa juga. Cuman memang kita harus beberapa kali untuk optimasi ya untuk memastikan kalau konsentrasi jumlahnya itu sudah cukup untuk mendeteksi dari si proteinnya. Nah, counter stain-nya itu yaitu kita pakai hematosilin. Nah, untuk deteksinya kita bisa pakai chromogenik atau fluorescence. Nah, kebetulan di Merin itu kita seringnya pakainya yaitu yang chromogenik. Nah, untuk fluorescence itu biasanya kita pakai untuk sel ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kita juga ada IHC untuk sel, tapi hari ini saya tidak membahasnya untuk ya itu. Jadi biasanya kita pakai fluorescence. Tapi kalau untuk tisu kita pakainya chromogenik yaitu DAB gitu ya yang umumnya. Ini beberapa, ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu yang pernah kita lakukan yaitu KI67. Nah, ini yang brown, yang coklat ini adalah yang mengekspresikan si KI67-nya. Ini sebagai contoh. Ini kita ambil di jaringan hati. Nah, kemudian ini juga kalau untuk perbesaran yang lebih kecil tadi 40, kalau ini yang untuk 20 yang 10 kalinya. Nah, ini yang dots coklat ini adalah ekspresi dari KI67-nya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa sudah kita publikasikan ya untuk jurnal hasil dari riset kita di sini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Waldi. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rizka, pemaparannya cukup detail, sangat lengkap juga. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Di sini baru ada satu pertanyaan di kolom chat. Mungkin bila ada yang mau langsung tanya silakan. Mungkin sambil nunggu yang lain kita coba pertanyaan pertama Bu ya. Ya. Ini dari Bapak Nurdin dari Poltekkes Makassar. Mohon dijelaskan kembali ulang fungsi antigen antigen retroval. Oh, jadi Pak, jadi begini Pak. Jadi kita kan jaringan kita itu kan kita embedding ya. Nah, menggunakan parafin. Nah, kemudian tujuan penggunaan antigen retrieval itu adalah untuk membuka kembali apa komponen epitop dari protein yang sudah tertutup tadi. Jadi kan kalau misalnya kita embedding gitu kan si parafinnya kan infiltrasi ke seluruh ke jaringan. Nah, untuk membuka epitopnya itu kembali, kita harus panaskan untuk membuka komponen. Jadi itu untuk memudahkan nanti kalau kita melakukan staining, dia ketemu attach ketemu sama primary antibodinya itu dia bisa bertemu gitu Pak. Jadi kalau kita tidak melakukan proses antigen retrieval kan kemungkinan dia ada yang tertutup gitu.
Jadi fungsinya itu untuk membuka komponen dari proteinnya itu, epitop-epitop dari protein yang tertutup ketika kita melakukan fiksasi. Terima kasih, Bu. Ya baik Pak. Baik, Pak Nurdin, sudah cukup, Pak? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya di kolom chat juga dari Pak Agung Novianto dari Areta Medica. Eh, Bagaimana cara untuk menentukan antibodi primer dan antibodi sekunder pada IHC? Oh, jadi maksud Bapak tuh supaya mereka binding gitu ya Pak Agung ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan pertama itu kita mau deteksi apa dulu gitu. Misalnya kita mau deteksi Ki67 seperti saya tadi. Nah, itu kita lihat rise-nya di mana dia, Pak. Jadi dia misalnya dia monoklonal gitu. Kalau monoklonalnya di rabbit, di salah di mouse gitu. Berarti yang kita cari yang conjugate ke situ, Pak. Jadi secondary-nya juga harus mengikuti. Misalnya dia harus anti mouse gitu. Tapi nggak terbatas itu. Kalau misalnya yang poliklonal itu dia bisa tuh Pak. Kalau misalnya dia apa? Dia rabbit, kadang dia bisa apa? Spektrumnya lebih luas, bisa ke anti mouse kayak gitu Pak. Jadi harus kita tahu dulu antibodi primer kita apa, di range-nya di mana, barulah kita bisa menentukan secondary antibody kita gitu. Jadi carilah yang dia akan nyambung gitu, antinya apa gitu Pak. Seperti itu. Supaya dia bisa terkoneksi, apa ya, terkonjugasi. Itu Pak Agung. Baik, Pak Agung, kira-kira sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian, Ibu Rizka, ada pertanyaan Iya Pak. dari Pak Willy Birama. Jadi, pertama, penggunaan silen berkepanjangan berbahaya untuk operator. Silen Pengguna. substitution. Maaf Pak, putus-putus. Oke, dari karena penggunaan silen ini kan berbahaya ya Bu ya. Jadi Mm-mm. untuk penggunaan silen substitution, apakah hasilnya sebagus jika menggunakan silen? Itu Oh, satu. Terus kemudian kedua, biasanya berapa kali kita bisa menggunakan alkohol dan silen yang sama? oh, baik Pak. Nah, Ya. sebenarnya substitusi penggunaan silen eh, itu saya belum pernah ya Pak menggunakan, tapi seandainya pun akhirnya kita mau pakai substitusi penggunaan silen, yang penting dia mampu infiltrasi ke jaringan dan dia bisa berikatan dengan air gitu Pak. Jadi kan tujuannya kan dia untuk melakukan anhidrasi gitu. Jadi dia harus memiliki fungsi tersebut. Nah, kita bisa aja kalau misalnya mau substitusi, yang penting dia mampu infiltrasi ke jaringan tersebut begitu. Nah, berapa lama penggunaannya? Nah, kalau saya pribadi, kalau saya di Merin itu kita sudah membatasi, Pak. Jadi kalau penggunaan sekitar misalnya kan kita ada jarnya ya. Jarnya itu kan ukurannya 200 mili. 200 mili itu kita pakai biasanya untuk paling maksimal itu 60 sampel. Nah, kalau disimpan, kita biasanya cuma menyimpan paling lama itu sekitar 1 bulan. Jadi perbandingannya berapa ya itu ya? Jadi kalau 60 jaringan, 60 slide itu kita pakai, dan kita bisa misalnya untuk hari ini kita kita standingnya 20 dulu. Tapi jaraknya tuh harus 1 bulan gitu, Pak. Jadi tidak lebih karena kan kalau penyimpanannya tidak bagus, itu kan ada proses perubahan dari alkoholnya, kadarnya berkurang. Nah, kalau lebih dari 60 untuk yang jaringan untuk yang 200 mili itu nanti kandungan airnya tuh jadi lebih banyak gitu. Jadi kita di sini menggunakannya 60 sampel 1 bulan. Tapi kalau misalnya yang untuk alat otomatis itu biasanya ada ininya sih, ada apa? Ada warningnya kalau Bapak Ibu punya alat otomatis ya. Kalau tidak salah tuh pasti ada informasi kalau misalnya ini sudah apa
kandungan alkoholnya udah berkurang seperti itu. Nah, kalau kita di sini setelah kita pakai itu kita nggak biarin di jar itu, Bapak Ibu. Jadi karena kalau dibiarin di jar kan jar standing itu kan nggak ini ya nggak tight ya nggak kedap gitu. Jadi kita langsung pindahkan ke botol-botol penyimpanan tuh untuk menjaga kualitas. Ya begitu Pak. Mohon maaf, kayaknya di mute. Awaldi kayaknya di mute. Oke, sorry. Ini ada pertanyaan dari Ibu Reni. Prosedur apa yang harus dilakukan jika jaringan tersebut akan dilanjutkan ke metode molekuler? Prosedur yang dilakukan untuk molekuler. Ya, Ini prosedur nanti lanjutan ya. ini nanti prosedur molekulernya mau diambil dari jaringan parafinnya itu atau bagaimana ya? Kalau bagaimana ya, Bu? Jadi saya jawabnya dua aja ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Boleh. kalau untuk prosedur molekuler itu kita di Merin juga melakukan ekstraksi sampelnya itu dari FFPE. Jadi yang udah jadi parafin itu, misalnya ya Bapak Ibu kita contohin, kita ambil contoh, kita kita sudah melakukan embedding pada jaringan tumor. Nah kemudian kita potong kan, kita potong. Nah, lalu kita ambil area yang ada tumornya tersebut. Kan tadi kita udah lakukan staining HE, kita tandain. Misalnya area yang ini, bisa area A, B, C itu sudah terbentuk proses neoplasma gitu. Misalnya ada dysplasia atau ada proses kansernya gitu. Nanti kita ambil. Nah, itu kita ekstraksi bisa. Nah, itu kita bisa ekstraksi RNA-nya untuk deteksi molekuler. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau langsung gitu dari fresh tissue, kalau kita biasanya melakukan penyimpanan itu macam-macam Bapak Ibu, bisa kita simpan di RNA letter yang paling umum. Nah, bisa juga kalau kita mau simpannya langsung kita bukukan ke liquid nitrogen. Jadi kita masukin langsung ke liquid nitrogen, kita simpan. Nah, kemudian bisa juga kita simpan untuk di trizol, bisa juga. Nah, biasanya kita melakukan tiga hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi kita simpan di kalau yang fresh tissue, kita langsung RNA letter, kita simpan di -20. Setelah 24 jam, barulah kita masukkan ke -80. Jadi kemudian kalau yang untuk liquid nitrogen kita celupin ke liquid nitrogen, kemudian baru kita simpan ke -80. Jadi kalau untuk trizol kita juga sama, kita simpan di -80 sampai kita melakukan ekstraksi RNA-nya. Kita lakukan sesegera mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, tentu kita bisa berusaha melakukan sesegera mungkin yang kita bisa. Nah, kalau untuk yang parafin tadi, ya kita bisa lakukan kapan saja memang butuh kita effort ya. Kita harus lihat dulu posisinya, terus kita pick satu-satu, baru dari hasil jaringan yang kita potong itu kita bisa ambil untuk diekstraksi. Baik, selanjutnya Bu Rizka ada pertanyaan dari Ibu Hijral, Universitas Hasanuddin. Pertanyaannya, penyebab hematoksilin nggak mewarnai inti sel, tapi eosin bisa mewarnai sitoplasmanya dengan jelas. Di mana hematoksilin dan eosin dimix dengan perbandingan 1:1. Penyebabnya kira-kira kenapa ya? Nah, biasanya itu tadi proses dari staining hematoksilinnya ya, Bapak Ibu. Jadi pembuatan hematoksilinnya. Jadi banyak faktor. Jadi proses dari pembuatan hematoksilinnya, terjadinya oksidasi di di hematosilinnya. Jadi pas kita buat itu mungkin proses penyimpanan kita nggak baik. Jadi atau pas pembuatannya itu kita pencampurannya juga prosesnya tidak terjadi dengan baik. Kemudian bisa juga karena air. Tadi kan saya nyinggung air ya Bapak Ibu. Jadi kan sebelumnya setelah dihematosilin kan dicuci ya, dicuci dengan air. Nah, mungkin diperhatikan juga air yang digunakan. Karena kalau dia alkalin pasti dia akan
merusak dari standing kita itu. Nah, kemudian juga air itu kan juga ada pengaruh, nggak cuma dari tap water yang kita pakai, bisa juga dari tadi saya bilang alkohol yang kita gunakan Ibu. Jadi misalnya kalau alkoholnya itu sebenarnya konsentrasinya sudah lebih banyak air, nah itu dia juga bisa mengurangi pewarnaan kita. Nah, hal lain mungkin yang teknis ya yang paling pertama kalau kita tarik lagi ke awal yaitu proses fiksasi tadi, terus tebalnya jaringan itu kalau kita tarik ke awal ya Ibu. Jadi tapi karena di sini kan kasusnya si eosinnya terwarnai gitu. Nah, kalau hemaktosilin mungkin itu. Nah, bisa juga karena waktu, Ibu. Jadi misalnya waktu waktu kita merendamnya itu kan juga ada gitu. Misalnya harus berapa menit gitu. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Konsentrasinya itu juga perlu diperhatikan. Gitu, Ibu. Semoga bisa menjawab. Baik, kira udah cukup untuk jawaban dari Bu Rizka. Eh, untuk Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada pertanyaan yang lain? Oh iya, terakhir mungkin ada pertanyaan ini Bu Rizka satu lagi. Di sini untuk Iya, yang di mouse, kenapa gallbladder itu harus diikut sertakan ya Bu? gallbladder-nya harus ikut disertakan karena kan dia komponen dari hatinya ya Pak. Jadi kalau kita mau apa sampling itu kan kita harus apa harus secara utuh terbawa gitu bagiannya. Karena di situ bisa juga kita lihat ada perubahannya gitu. Jadi itu contohnya seperti di otak gitu ya Pak ya. Jadi nggak cuman karena gallbladder itu, kalau di otak kita ngambilnya nggak boleh sepotong aja gitu, karena dia tidak mempresentasikan eh, gambaran organ itu sendiri gitu. Baik, baik Bu. Satu lagi mungkin Bu, ini ada terakhir Ya, dari Ibu Rini Widayanti. Waktu antigen retrieval dengan pemanasan, suhu yang digunakan dan waktunya berapa lama ya Bu? nah, Ini. kalau misalnya untuk umumnya aja, misalnya kita tanpa melakukan ini kalau kita lakukan optik kan setiap karakternya jaringan itu mungkin beda ya Ibu. Nah, kalau secara umum kita bisa cek antigen retrieval, kita gunakan pemanasannya itu selama 20 menit, terus kita pakai suhu biasanya sekitar kalau microwave itu suhunya berapa ya? Sekitar 40 ya. 40 derajat gitu. Tapi itu tergantung juga pada jaringan yang ibu gunakan. Kalau misalnya jaringan otak kayaknya nggak selama itu. Kalau misalnya kolon, terus jaringan-jaringan yang atau jaring-jaringan yang seperti liver, terus ginjal kayak gitu, itu mungkin butuh waktu lebih lama seperti itu ibu. Tapi kita bisa optimasi kembali ya Bu untuk berbagai macam variasi jaringan. Tapi biasanya saya sekitar 20 menit terus saya pakai microwave untuk ini untuk pemanasannya. Dan hampir hampir rata-rata saya 20 menit sih Bu pakai pemanasan untuk antigen retrievalnya. Baik, terima kasih Bu Rini. Terima kasih Bu Rizka. Iya, Eh apa namanya? Mungkin udah jam 11 juga ya Bu, udah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi dari peserta juga. Untuk para penanya nanti kita akan pilih apa namanya pertanyaan terbaiknya, kita nanti akan dijawab juga oleh dari tim Abirama. Nanti kita akan kasih gift juga untuk penanya-penanya terbaiknya. Terima kasih untuk para peserta. Terima kasih Bu Rizka. Sebelum kita tutup, mungkin eh, mohon izin kepada para peserta untuk buka kameranya ya. Kita coba ambil gambar untuk seluruh peserta. Oke, kepada para peserta mohon izin untuk membuka kameranya. Baik, satu, dua, tiga. Start, 20.
Selanjutnya yang oke, baik. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik, sudah. Jadi, sebelum ditutup, mungkin Bu Rizka ada penutup. Ya, dari saya terima kasih Bapak kepada Abirahman dan Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sharing saya kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan lainnya, mungkin bisa disampaikan ke saya. Eh, Kontaknya mungkin bisa ke Pak Waldi ya. Nanti Boleh, kalau sebisa boleh. mungkin saya bisa jawab eh, atau kita bisa diskusi bareng Bapak Ibu. Terima Baik, kasih Pak. terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Sebelum ditutup, mungkin ada sedikit apa namanya resume dari saya. Jadi untuk animal histology core-nya sendiri, pertama itu ada sampel collection, tissue processing, paraffin embedding, sama sectioning-nya. Kemudian beberapa metode staining atau pewarnaan sendiri, itu ada hemochromatosis, mesenteric chrome, terus periodic acid clip, sama immunohistochemistry. Tadi yang kita bahas itu kan hematoxylin eosin sama immunohistochemistry. Kemudian tujuannya sendiri untuk mengetahui komponen sel, kemudian identifikasi jaringan sama identifikasi untuk diagnostik juga. Itu sedikit resume untuk kali ini. Sampai ketemu di webinar Abirama selanjutnya yang kelima. Nanti kita infokan untuk tema dan pembicara selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Rizka, terima kasih untuk peserta kali ini. Sampai ketemu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.